ada pesan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu tentang aku terima mujizat. Mari dibaca dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Doa dari iman akan menyembuhkan orang yang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkannya. Dan jika ia telah berbuat dosa, dosanya itu akan diampuni. Hendaklah kamu saling mengaku kesalahanmu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa yang sungguh-sungguh dari orang benar besar kuasanya. Amin. Ada 3 kebenaran yang ingin saya share dalam hidup saudara. Doa yang melahirkan mujizat itu adalah doa dengan iman. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita beriman kepada Tuhan, maka percayalah Tuhan sanggup menjawab doa-doamu. Sampai hari ini kita punya Tuhan yang hidup. Bukan mudah-mudahan engkau ditolong. Bukan mudah-mudahan engkau disembuhkan, dipulihkan. Tapi ada pengharapan. Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang hidup. Memang dia mati, tapi dia bangkit. Ada kuasa kebangkitan, ada kehidupan. Sebab dia hidup, ada hari esok buat setiap saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu buat saudara dan saya percaya. Modal kita cuman percaya. Ibrani 11 ayat yang ke-6 berkata, tanpa iman mustahil orang berkenan kepada Elohim. Sebab siapa yang datang kepada Elohim, ia harus percaya bahwa dia ada dan dia adalah pemberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari dia. Nah saudara, ketika pikiran jelek, jagai dengan firman. Ketika mulai mau ngomong jelek, dijagai dengan firman. Nah saudara, saya punya contoh doa untuk menghadapi sakit penyakit, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, dan contoh doanya seperti ini. Doa untuk kesehatan. Bapa Yahweh dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur oleh sebab anugerah-Mu kami sehat, kami percaya, kami hidup dalam kesehatan yang ilahi. Semua sakit penyakit penyebab sakit dan semua gejala-gejala penyakit baik karena kutuk atau kelalaian apapun, semua kelemahan tubuh kami oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, semua telah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dengan tubuhnya yang dipecah-pecahkan dan bilur-bilur darah Yesus, kami sembuh, kami sehat, kami kuat. Saya doa seperti itu, dan ini saya tulis saudara. Semua organ tubuh kami sehat, baik, semua sistem tubuh kami adalah baik dan normal. Aliran darah, saraf, urat, bahkan sel-sel tubuhku sehat, diberkati, dibaharui hari demi hari. Keadaan tubuhku baik di dalam maupun di luar, semua sudah dibayar Yesus di kayu salib. Keadaan tubuh kami berada dalam kesehatan ilahi. Tidak ada sakit penyakit apapun dan kuasa yang sanggup menjamaku. Sebab Tuhan Yesus pelindung kami, dan seterusnya dan seterusnya. Kami sehat, keluarga kami sehat. Dalam nama Yesus, aku dianugerahi umur panjang. Kami melihat hari-hari yang baik. Kesehatan surgawi turun dalam kami. Dalam nama Yesus, amin amin. Saudara, doa bukan doa yang nelongso mengasihani diri. Aduh kenapa ya, kenapa aku kena kanker, kenapa aku bangkrut, kenapa aku ditinggal suamiku, dan seterusnya dan seterusnya. Jangan tanya kenapa. Tapi saat kita doa, ucapkan yang baik. Ucapkan kata-kata declare, dan saat engkau ucapkan itu seperti menghidupi, mengasih nyawa buat kata-kata tersebut. Aku sehat, aku sehat, aku sehat. Lalu kata sehat itu akan hidup dalam tubuhmu, dalam ekonomimu, dalam keluargamu. Seperti benih dikasih kasih nyawa gitu saudara. Ada quote yang bagus, di sini dikatakan percaya Tuhan saat baik itu gampang, mudah. Tetapi percaya Dia saat gelap itu anugerah. Kalau saudara happy, seneng, diberkati, sehat, percaya, gampang. Tapi saat tertekan, tetap percaya. Itu anugerah daripada Tuhan. Tuhan kasih kekuatan. Setuju katakan amin? Terus yang kedua, doa yang melahirkan mujizat itu adalah yang doa sungguh-sungguh. Doa sungguh. Yakobus pasal 5 ayat 17 dikatakan yaitu Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah berdoa dengan sungguh-sungguh agar tidak turun hujan, dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan.
Nah, saudara, doa sungguh-sungguh, doa yang melahirkan mujizat itu doa yang sungguh, segenap hati, segenap jiwa, berserah, setia, komit, seperti itu. Lawan dari sungguh-sungguh yaitu asal-asalan, setengah-setengah, malas, cuek. Ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Dia adalah Bapa yang baik, kita adalah anak. Saat kita minta roti, Tuhan gak akan mungkin kasih batu. Saat kita minta ikan, Tuhan gak akan kasih ular buat kita. Setuju, katakan amin. Dia adalah Bapa. Kalau Bapa di surga aja tahu kasih yang terbaik, apalagi buat anak-anaknya. Tuhan minta sembuh, masa sih dikasih yang lain? Enggak. Kalau kita diizinkan mengalami masalah, itu hanyalah ujian. Dan pasti Roma 8:28, semua yang buruk mendatangkan kebaikan untuk kemuliaan Tuhan. Setuju, katakan amin. Haleluya. Amin. Nah, saudara, saat kita bersungguh-sungguh ada mujizat, ada kelepasan. Kisah 12 ayat yang kelima berkata, maka Petrus ditahan dalam penjara, tetapi jemaat berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Elohim bagi dia. Amin. Dan kisah 12 ayat 7 berkata, tiba-tiba berdirilah malaikat Tuhan, dan suatu cahaya bersinar di dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk bahu Petrus dan membangunkannya sambil berkata, bangunlah segera. Maka rantai-rantai itu jatuh terlepas dari kedua tangannya. Amin. Saudara, saat engkau bersungguh-sungguh, ada mujizat, ada kelepasan yang terjadi. Percaya, katakan amin? Amin. Terus, yang ketiga sekarang, doa yang melahirkan mujizat itu adalah doa orang benar. Orang benar. Kalau di luar mungkin, siapa orang benar? Kan katanya nggak ada orang yang benar. Tapi karena saudara percaya Yesus, saudara in Christ, saudara sudah di dalam Kristus. Yesus sudah tebus dosa saudara menjadi satu pribadi yang sudah dibenarkan. Engkau bukan orang yang terdakwa, yang tertekan, tertuduh lagi, yang terkutuk lagi. Tapi saudara karena percaya Yesus, saudara adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, dimerdekakan, God's beloved. Setuju, katakan amin? Titus 3 ayat 7 berkata, supaya kita yang telah dibenarkan karena anugerahnya, dijadikan pewaris sesuai dengan pengharapan hidup yang kekal. Roma 5 ayat 1, jadi kita yang dibenarkan oleh iman, telah berdamai dengan Elohim di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Korintus 3 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Elohim telah membuat Kristus Yesus menjadi hikmat bagi kita. Dia terus, dan tepuk tangan buat ayat ini. Amin. Kristus sudah membenarkan, menguduskan, dan menebus saudara dan saya. Kalau kita diizinkan sakit, diizinkan bangkrut, diizinkan berantakan, ketahuilah saudara tetap di dalam Kristus. Gak akan dilepas, tetap dalam kontrolnya Kristus. Gak akan melebihi kekuatan saudara. Setiap persoalan tidak melebihi kekuatan kita. Dan percayalah, Dia Bapa yang baik. Dia akan berikan jalan keluar, kemenangan buat saudara dan saya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadi Siswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh Engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata Kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong
di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan penolong di hidupku. Kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Menyembah-Mu Yesus, memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau layak, sebab Engkau setia. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Sungguh Engkau baik ya Tuhan, untuk seterusnya selama-lamanya. Engkau berjanji melanjutkan kebaikan-Mu kepada kami. Kami menyembah-Mu Yesus, kami memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih.